anggota dewan dari Partai Demokrat kemarin sepertinya ingin memberikan sindiran terkait dengan bagaimana persoalan ijazah itu yang saya kira sudah hampir 10 bulan lamanya tak kunjung usai. Sepertinya anggota dewan dari Partai Demokrat itu ingin menyampaikan bahwa sebenarnya urusan ijazah itu bisa selesai dan bisa tuntas kalau apa yang seperti dilakukan oleh Pak Arsul Sani, Hakim MK yang beberapa waktu yang lalu, persoalan ijazahnya juga sempat disorot oleh publik. Tapi kan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI dari Demokrat ini tentu berbuntut panjang karena kan mendapatkan reaksi yang juga relatif cukup keras ya dari kawan-kawan pembela Jokowi, bukan hanya dari PSI, bukan hanya dari relawan. Bahkan Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan bahwa ada sesuatu yang diorkestrasi terkait dengan ijazah, yaitu soal bagaimana ada kepentingan orang-orang tertentu yang mencoba untuk punya hidden agenda menuju pencalonan di 2029. Untuk ukuran Ketua Harian PSI Ahmad Ali, ketika bicara tentang ada yang mengorkestrasi terkait dengan ijazah, tentu ini pastinya sudah didasarkan atas analisa dan fakta-fakta yang dimiliki oleh kawan-kawan PSI, karena tidak mungkin seorang ketua harian partai itu menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasar argumen dan dasarnya. Itulah yang saya sebut sebenarnya Maidov, pernyataan anggota DPR dari Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu sepertinya satu ingin memberikan sindiran, karena sebenarnya persoalan ijazah itu bisa selesai dan bisa tuntas kalau seperti apa yang ditunjukkan oleh Pak Arsul. Tapi sekali lagi tentu pendukungnya Pak Jokowi mulai dari relawan dan PSI pasti memberikan bantahan bahwa ya persoalan ijazah per hari ini sudah masuk ranah hukum, biarkanlah hukum yang akan menjelaskan segala-galanya. Biarkanlah tafsir politik jadi tafsir politik, tapi persoalan hukum yang sedang berjalan akan menjadi pembuktian yang sesungguhnya sebenarnya kemana ujung dari persoalan ijazah ini. Oke, kalau Anda membacanya sebagai sindiran begitu ya, kemudian apa motif dan juga keuntungan Demokrat dengan ikut mengomentari kasus ijazah ini? Yang ada untungnya, Maidop, sepertinya anggota dewan yang kemarin bicara tentang sindir-menyindir terkait dengan ijazah itu, ya sebenarnya ingin ikut serta speak up kepada publik bahwa sebenarnya persoalan ijazah itu sederhana kok penyelesaiannya, hanya dengan misalnya menunjukkan ijazahnya kepada publik dengan memberikan contoh Arsul Sani, seorang hakim MK. Tapi kan sekali lagi karena ijazah itu adalah properti pribadi yang tentu saja ya sang pemilik ijazah kan tidak kemudian serta-merta akan memberikan itu secara eksplisit tanpa misalnya permintaan pengadilan dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini bukan kali pertama sebenarnya Partai Demokrat dikaitkan dengan persoalan ijazah yang hingga saat ini terus menjadi kontroversi. Beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar yang berada di belakang soal ijazah ini, kan kemudian dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Demokrat speak up, siapakah sebenarnya yang disebut dengan partai besar itu atau orang besar itu, sehingga ini bisa menghindari tuduhan-tuduhan soal siapa sebenarnya yang disebut, karena Partai Demokrat yang sering speak up, karena menyebut warna partai misalnya. Inilah yang kemudian per hari ini kita juga menyaksikan bagaimana pernyataan anggota dewan dari fraksi Demokrat beberapa waktu yang lalu juga dikait-kaitkan dengan sindir-menyindir terkait dengan ijazah yang saat ini sedang memasuki proses hukum itu, Amedop. Tapi bagi saya bantahan-bantahan semacam ini, diskursus-diskursus semacam ini ya tentu hanyalah sebatas narasi politik, karena ujung dari persoalan ijazah menurut saya sudah memasuki babak baru, yaitu setelah pihak kepolisian Kapolda menetapkan 8 tersangka, ini sudah ada proses hukum. Jadi nanti pembuktian di akhir adalah soal bagaimana hukum itu akan menjelaskan kepada publik sebenarnya siapa yang salah, sebenarnya siapa yang tidak benar dan punya masalah terkait dengan persoalan-persoalan hukum itu. Oke, apakah kemudian isu ini Anda lihat mengganggu hubungan di dalam kabinet Prabowo karena Demokrat dan juga kubu Pak Jokowi kan ada di barisan mendukung Presiden Prabowo saat ini? Ya sepertinya nggak ada persoalan apapun, karena kalau kita mau jujur sebenarnya sekalipun misalnya ada unsur menteri dari PSI, ada unsur menteri dari Partai Demokrat, sepertinya hubungannya baik-baik saja dan cukup harmonis, karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata elit itu sering guyup, antar menteri itu saling bekerja sama satu sama yang lain, meski barisan-barisan di bawahnya pada level elit-elit partai seringkali suka bertabrakan pikiran satu sama yang lain. Dan bahkan kalau kita mau jujur ya sebenarnya PSI menyinggung Partai Demokrat bukan hanya persoalan ijazah, bahkan beberapa waktu yang lalu Ketua Harian PSI Ahmad Ali juga menyinggung
Ketika misalnya banyak pihak yang mempersoalkan, kenapa sih Jokowi tidak pensiun? Ahmad Ali mengatakan ada kok nenek-nenek yang puluhan tahun jadi ketum nggak selesai dan kemudian tidak dipersoalkan ketika menjadi ketua umum partai, nggak berhenti di situ. Ketua harian PSI ini Ahmad Ali juga nyinggung Demokrat. Ada juga bapak-bapak 20 tahun yang lalu jadi presiden hingga saat ini pun juga aktif di politik. Ya publik tahu bahwa yang 20 tahun yang lalu jadi presiden dan masih aktif di politik ya tak lain dan tak bukan pastilah SBY. Jadi bantahan-bantahan semacam ini sepertinya akan terus berlanjut, Medop, ketika satu sama yang lain antar elit partai itu saling sindir sama yang lainnya. Jadi pernyataan anggota Dewan dari Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu yang dikesankan itu menyindir persoalan ijazahnya Pak Jokowi, maka PSI tidak tinggal diam, bukan hanya membela Jokowi, tapi juga memberikan serangan-serangan sporadis, serangan-serangan yang juga sifatnya ingin membalik fakta bahwa sebenarnya persoalan ijazah itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi ini diorkestrasi oleh orang, oleh figur-figur tertentu yang katanya punya intensi untuk maju di 2029. Itu kan pernyataan Ketua Harian PSI yang bisa kita tangkap. Itulah yang disebut narasi politik terkait dengan ijazah sepertinya terus akan berkembang di kemudian hari, siapa yang saling sindir dan akan saling berbantah. Tapi bagi saya semua ini tidak akan ada gunanya, karena satu langkah persoalan ijazah itu sudah naik pada level persoalan hukum. Narasi politik yang berkembang, bantah-bantahan apapun yang terjadi, ini tidak akan menghilangkan persoalan hukum yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.